Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan memaparkan tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan dan mengapa hal ini penting dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Teman-teman seringkali bertanya, mengapa di sekolah kita harus belajar pendidikan kewarganegaraan? Apa manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari? Nah, jawabannya akan kita bahas bersama dalam presentasi ini. Apa itu tujuan pendidikan kewarganegaraan? Untuk membekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang diperlukan untuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan partisipatif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut adalah rincian tujuan pendidikan kewarganegaraan. Membentuk warga negara yang ideal, menciptakan individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berpengetahuan, dan memiliki keterampilan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menanamkan penilaian demokrasi dan hukum. Memberikan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan konstitusi agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengembangkan wawasan kebangsaan. Meningkatkan kesadaran warga negara akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, serta memahami sejarah pembentukan negara. Apa saja cangkupan pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan memiliki 8 materi pokok, yaitu filsafat Pancasila. Apa itu filsafat Pancasila? Adalah pemikiran yang mendalam mengenai hakikat, makna, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa sebagai ideologi Indonesia. Dengan kata lain, filsafat Pancasila bukan hanya sekedar menghafal 5 sila, tetapi memahami sila-sila itu ada apa maknanya dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sumber dan nilai norma. 2. Negara dasar. 3. Pandangan hidup. 4. Filsafat dan keafrikan lokal. Identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri khas atau jati diri suatu negara yang membedakannya dari bangsa lain. Identitas ini tercermin dalam nilai, budaya, simbol, dan sikap hidup yang lahir dari sejarah serta pengalaman bersama suatu negara. Beberapa unsur identitas negara Indonesia, antara lain 1. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2. Bahasa Indonesia, bahasa persatuan yang menyatu keberagaman suku dan budaya. 3. Bendera merah putih, lambang kelautan dan semangat perjuangan. 4. Lagu kebangsaan Indonesia Raya, simbol persatuan dan kebangkitan bangsa. 5. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menggambarkan persatuan dalam keberagaman. 6. Budaya dan adat istiadat, kekayaan tradisi yang menjadi karakter bangsa. 7. Perjuangan bangsa, pengalaman kolektif yang membentuk rasa nasionalisme. Hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara adalah dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu 1. Warga negara. Hak warga negara adalah sesuatu yang dimiliki dan boleh dituntut oleh setiap warga negara. Contohnya, hak atas perlindungan hukum, hak atas pendidikan,
Adapun hak untuk berpendapat dan berkumpul, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, hak untuk memeluk agama sesuai keyakinan. Semua hak ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 sampai dengan 34. 2. Kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara sesuatu yang harus dilakukan warga negara. Contohnya, mengunjungi tinggi hukum dan pemerintah. 2. Menghormati hak orang lain, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, wajib membayar pajak, menjaga persatuan dan kesatuan warga. Negara dan konstitusi, yaitu adalah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi dan berkedaulatan, serta bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Pengertian konstitusi adalah hukum dasar atau aturan tertinggi yang menjadi landasan penyelenggaraan negara. Di Indonesia, konstitusi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi konstitusi menjadi dasar hukum tertinggi bagi jalannya pemerintah. Menghubungkan negara dan konstitusi. Negara yang membutuhkan konstitusi agar pemerintah berjalan aturan dan tidak sewenang-wenang. Demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi di Indonesia disebut demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang melandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-cirinya bermusyawarah untuk mufakat, menghargai hak asasi manusia, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Adanya pemilu yang jujur dan adil. 3. Prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Kedaulatan rakyat. Rakyat berhak memilih pemimpin. Bersamaan hak, semua warga negara punya hak yang sama di depan umum. Kebebasan berpendapat. Setiap orang berhak menyampaikan ide secara bertanggung jawab. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Ciri-ciri hak asasi manusia bersifat universal, berlaku untuk semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Dilindungi oleh hukum, dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Adapun otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Artinya pemerintah daerah punya beberapa pengelola urusannya sendiri tanpa harus selalu menunggu instruksi pusat. Serta wawasan geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia adalah cara pandang suatu bangsa dalam memanfaatkan letak geografis serta wilayahnya untuk menentukan kebijakan politik, strategis pembangunan, dan keamanan nasional. Di Indonesia, wawasan geopolitik dikenal dengan nama wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Mari kita belajar mempelajari ini bukan hanya sebagai teori di kelas, tetapi juga kita diterapkan dalam kehidupan nyata. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.